Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Manajer Pendidikan dan Bapak Muhammad Akbar Buliman Sarjana Pendidikan Manajer Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan serta teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas mengenai peranan perdagangan dan masalah hubungan internasional bagi negara sedang berkembang. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Rindi Antika, sebagai moderator. Yang kedua, Febrian Dwi Ramadan. Yang ketiga, Asri Sabrina. Yang keempat, Diah Permatasari. Dan yang kelima, Oktalian Awaliu. Langsung saja pada materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait peran perdagangan dalam pembangunan. Peranan perdagangan dalam pembangunan menurut John Stuart Mill, yaitu perdagangan secara proporsional menghasilkan suatu penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien, sehingga hal ini dapat disebut sebagai keuntungan ekonomis langsung. Nah, kecondongan dari setiap perluasan pasaran guna memperbaiki proses produksi suatu negara tentunya. Perdagangan antar negara yang bersifat kompleks karena hubungan perdagangan internasional melintasi batas-batas negeri dan berhubungan dengan negara dan pemerintah negara lain. Dalam bidang ekonomi, diplomasi perdagangan ikut berperan penting dalam keberlangsungan dan kelancaran perekonomian antar negara. Diplomasi ekonomi atau perdagangan berguna untuk mencapai kesejahteraan ekonomi suatu negara. Maka, keberlangsungan sistem perdagangan internasional di suatu negara merupakan salah satu variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari peran perdagangan khususnya di Indonesia. Pertama, dampak positif, yang mana dapat dilihat dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung yang pertama yaitu pengaruh pada pendapatan baik bagi eksportir maupun para importir atau produsen. Kalau ekspor meningkat, pendapatan pedagang akan meningkat. Begitu pula para produsen, yang mana orang-orang ini berhubungan langsung dengan bidang perdagangan. Yang kedua, kesempatan kerja, yang mana semakin besar produksi, maka makin besar kesempatan kerja tersedia di komoditi tersebut. Peranan penting justru terdapat pada pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yang pertama, semakin besar ekspor, berarti devisa semakin meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kenaikan kemampuan mengekspor akan meningkatkan kemampuan untuk mengimpor. Untuk negara-negara berkembang, hasil dari ekspor dipergunakan untuk mengimpor barang-barang modal dan bahan baku untuk pembangunan bangsa. Semakin meningkat kemampuan untuk mengekspor, maka semakin kecil ketergantungan kepada pinjaman luar negeri. Dari sisi negatifnya, terutama di masa lampau, kita mengandalkan modal asing untuk berinvestasi guna mengolah sumber-sumber daya alam yang ada. Dari pengolahan sumber-sumber alam yang menggunakan modal asing tersebut ditransfer ke negara asal modal asing. Jadi, keuntungan dan usaha tersebut tidak terjadi di negara pemilik sumber-sumber daya alam. Yang kedua, hubungan kita dengan luar negeri membuka pengaruh terhadap pasaran luar negeri yang kita namakan sebagai demonstration effect. Demonstration effect berarti bahwa di kalangan rakyat Indonesia timbul keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang dikonsumsi oleh orang-orang di luar negeri atau mengikuti pola konsumsi orang luar negeri. Efek negatif yang ketiga adalah term of trade yang sangat tidak menguntungkan bagi kita yang didapat pada umumnya di negara-negara penghasil bahan mentah atau negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Karena nilai tukar atau perbandingan nilai yang merugikan bagi negara penghasil bahan mentah. Sehingga untuk mendapatkan suatu barang hasil industri yang sama diperlukan lebih banyak sebagai barang-barang mentah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang neraca pembayaran dan kebijaksanaan perdagangan luar negeri. Nah, neraca pembayaran sendiri mengikuti semua nilai barang dan jasa, transfer, transaksi modal, dan semua transfer kenyataan, resmi, serta tabungan internasional yang dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi, neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis yang mampu memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi internasional yang sudah dilakukan oleh suatu negara.
Adapun neraca pembayaran ini memiliki dua tujuan. Yang pertama sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan di bidang moneter dan fiskal. Kemudian komponen dari neraca pembayaran luar negeri ada dua, yaitu yang pertama neraca perdagangan atau balance of trade, merupakan selisih nilai ekspor dan nilai impor suatu barang. Kemudian yang kedua komponennya neraca jasa yang merupakan selisih antara ekspor jasa dan impor jasa. Neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca transaksi berjalan atau current account di dalamnya mencatat segenap arus perdagangan barang dan jasa serta transfer unilateral atau satu arah. Kemudian neraca modal. Pada dasarnya, neraca modal merupakan bagian dari neraca pembayaran yang khusus mencatat arus masuk dan arus keluar dari pinjaman dan investasi asing, serta segenap pembayaran bunga dan cicilan hutang. Neraca modal menunjukkan perubahan dalam harta kekayaan atau aset negara di luar negeri dan aset luar negeri di negara itu, di luar aset cadangan pemerintah. Baiklah, di sini saya Oktavian Alwi akan melanjutkan materi mengenai cadangan devisa, selisih perhitungan, serta kebijaksanaan perdagangan luar negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cadangan devisa. Cadangan devisa adalah sejumlah valuta asing yang dicadangkan dan dikuasai oleh Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia sampai saat ini diberi nama Bank Indonesia. Dana cadangan devisa ini digunakan untuk membiayai impor dan kewajiban lain kepada pihak asing, seperti pembayar peminjaman luar negeri, dan juga besar kecilnya cadangan devisa tergantung pada neraca pembayaran. Cadangan devisa sendiri berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan ekspor bersih atau surplus neraca modal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selisih perhitungan. Selisih perhitungan. Rekening ini merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebuah kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu sama atau bisa disebut dengan balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijaksanaan perdagangan luar negeri. Kebijaksanaan dalam bidang perdagangan luar negeri atau ekspor diarahkan pada peningkatan daya saing serta perluasan pasar luar negeri. Pencapaiannya ditempuh melalui upaya peningkatan efisiensi produk, perbaikan mutu komoditas, jaminan kesinambungan, dan ketepatan waktu penyerahan serta penganekaragaman produk dan pasar. Untuk mendukung kesemuanya itu dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan, termasuk 14 jaringan informasi pasar, peningkatan promosi dan peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional, serta pemantapan sarana dan prasarana penunjang ekspor, antara lain pengkreditan, pengasuransian, lalu lintas keuangan, serta perangkat hukum. Selanjutnya, sedangkan untuk kebijakan di bidang impor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa, terutama barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk industri di dalam negara, serta penghematan penggunaan devisa, khususnya yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Pemerintah akan membatasi impor barang dan jasa bagi kebutuhannya, kecuali untuk barang dan jasa yang memang sangat diperlukan atau dibutuhkan dan tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Pengadaan barang-barang kebutuhan pemerintah senantiasa mengutamakan penggunaan hasil produksi dalam negeri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai interdependensi global dan tata ekonomi dunia baru. Interdependensi global adalah konsep di mana ekonomi, politik, dan budaya berbagai negara saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Konsep ini berkaitan dengan tata ekonomi dunia baru yang mengacu pada perubahan dalam cara ekonomi global diatur dan dijalankan. Tata ekonomi dunia baru adalah istilah yang mengacu pada perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika keuangan global.
Tata ekonomi dunia baru merupakan suatu bentuk respon dari krisis keuangan global, baik soal standar akuntansi dan keterbukaan maupun soal tax haven, sampai dibutuhkannya Financial Stability Board. Dengan adanya tata ekonomi dunia baru, diharapkan setiap negara mampu menghadapi setiap krisis yang dapat terjadi kapan saja. Intervensi globalisasi saat ini dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat, serta persaingan ekonomi negara-negara maju. Intervensi sendiri dapat mempermudah dan mempercepat proses perdagangan internasional. Selesai sudah sesi pemaparan materi kali ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan secara singkat. Perkembangan era globalisasi pada zaman ini mengakibatkan beberapa perkembangan dan kemajuan sistem di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi. Antara perkembangan sektor perdagangan dan perkembangan sektor-sektor lain tentu ada hubungan yang sangat erat. Seorang sarjana terkemuka, Albert Marshall, pernah berkata bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan ekonomi dianggap atau dimasukkan dalam bidang perdagangan internasional. Atau dengan kata lain bahwa perkembangan perdagangan luar negeri sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Ini dapat dibuktikan bahwa pada abad 19 sampai awal abad 21, yang dimana Inggris mengalami revolusi industri besar-besaran. Ini tampaknya berakibat pada kenaikan perdagangan dengan negara lain. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.